Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Nah teman-teman, kali ini kita sedang berada di tempat Mangkabayan. Langsung sama pemiliknya ada Bapak Robianto. Apa kabar Pak Robi? Puji Tuhan. Tuhan, Syukur sehat, alhamdulillah. Ini bisa dibilang legend nih. Legend. Iya, kenapa legend? Kita bakal ngobrol-ngobrol ya. Yes. Nah, Pak Robi mungkin boleh memperkenalkan dan gimana nih sejarah Mangkabayan nih Pak Robi? Sejarah Mangkabayan ya? Iya. Sebenarnya dulu waktu bikin restoran kita nggak mikir akan seperti hari ini. Mengalir saja. Dulu saya akan sebagai profesional. Profesional, oke. Bekerja di salah satu toko retail yang paling terkenal di Jawa Barat. Jogja Department Store. Oke. 15 tahun saya di sana bekerja. Terakhir ditempatkan di Cirebon sambil kerja, sambil buka rumah makan. Dengan nama Mangkabayan di Jalan Dr. Wahidin nomor 68. Tahun berapa itu Pak? 96. 96. Ya. Wah. Ya, 96. Iya. Ya, karena saya bekerja, tentu saya punya tanggung jawab dong. Iya. Restoran Betul, itu kelas 2 lah. Saya bekerja Iya. sepenuh hati. Jadi nggak terlalu saya pikirkan jauh. Mm-mm. Kemudian karena saya sudah punya obsesi waktu itu dari kecil, saya udah bilang, saya mau jadi pengusaha. Saya hanya mau kerja sampai umur 40 aja. Mau kerja sampai 40? 40 aja, nggak mau lebih. Iya. Dari Jogja ditawarin jadi direktur, saya tolak. Di sekolah kan S2, saya tolak. Ya. Kenapa? Karena saya emang udah tahu 40 saya mesti keluar. Nah, mungkin ya Tuhan kasih jalan. Iya. Ketemu dengan Pak Robert. Robert Widiakto, sama namanya Robert. R semua ya? Kita samanya. Robert Widiakto. Dia yang bawa saya pertama kali kenalan, ya sama dari Jogja lah kenalnya. Kenapa? Karena urusan toko Jogja, kita sering promo bersama. Iya. Beliau itu pemegang distributor besar untuk Nestle Group wilayah 3 Kota Cirebon. Oh, oke. Nah, karena saya sering kerja sama promo di Jogja dengan produk dia, Nestle, sukses. Akhirnya Pak Robert ingin ketemu saya dalam konteks toko Jogja loh. Iya. Nah, ketemulah ngobrol-ngobrol, dia cerita, Rob, kau punya rumah makan ya? Iya. Di Wahidin. Wah, saya kalau bawa tamu makan di sana, lu punya makanan enak katanya. Iya. Buka dong di Jakarta. Ya saya pikir, Jakarta gua uang dari mana? Orang kerja Jogja gaji ya cukup buat keluarga lah ya. Iya. Gak kepikir buka. Ya saya bilang, kalau Pak Robert ada jalan, Tuhan kasih jalan ya, apa tidak. Udah tuh pembicaraan hilang. Tepat umur 38 kalau saya komunikasi berlanjut. Pokoknya sudah jalan Tuhan ya. Akhirnya Pak Robert kasih jalan. Lu kalau mau kita buka di Jakarta di Cibubur. Saya banyak teman katanya. Iya. Duitnya dari mana? Saya bilang, gampang, duit nggak usah lu pikirin. Nanti gua pinjemin dulu. Lu balikin dari keuntungannya, nah kan? Itu dibantu koko saya yang sekarang berbisnis. Udah 20 tahun kita join sama beliau. Sama satu lagi almarhum Kohendra Bukunsem. Saya dipanggil Tuhan lebih dulu karena sakit. Namun saya ada anaknya Bu Junita. Kita sangat berbahagia berpartner selama 22 tahun sampai hari ini. Semua berjalan dengan sangat baik. Mereka tidak pernah turut campur, semua saya yang jalankan. Operasional pokoknya sepenuhnya saya, sepenuhnya. 100%. Mengelola semuanya. Ya. Kemudian bukalah, diajak ke Jakarta, bukalah yang pertama ini nih, yang kita ketemu hari ini. Di Cibubur ini ini. Oh, di Cibubur masih sepi, tempat jin buang anak dulu di Cibubur itu kan. Masih sepi dulu saya buka. Saat buka waktu itu kompetitor masih nggak ada lah. Which is tahun 2004 Pak ya? Tepatnya buka 8 November 2004. Mimitian 8 November 2004. Mimitian artinya apa tuh? Dimulai. Dimulai. Bahasa Sundanya mimitian, dimulai. Oke. Nah, karena Mangkabayan sih bahasa Sunda dong. Ayo pakai start from kan lucu. Iya. Start from ya enggak lah mimitian lah. Ya, kita orang Sunda asli Mangkabayan. Saya orang Bandung saya. Saya orang Bandung asli. Bandung asli. Cuman berkarirnya lama di Cirebon. Ya. Masih saya orang Bandung. Iya. Saya orang Sunda, bahasa Sunda paham banget lah, model yang halus sama yang kasar kan, bisa lah. Pak, flashback ke belakang dulu. Kenapa sih Pak, Bapak waktu itu bikin yang di Cirebon ini? Awal mulanya itu bisa bikin itu kenapa? Awalnya gini, saya tuh bingung. Kan masih kerja tuh. Iya, kerja. saya punya aset, beli aset.
di Jalan Dr. Wahidin. Bagus banget, prime area jalan provinsi utama dekat rumah apa? Ruko atau apa? Rumah saya beli. Oke. Tempat usaha, bingung buat apa. Iya, iya. Akhirnya saya ajak teman saya. Iya. Pak Kiki Juwari ini pengelola rumah makan Wibisana di Bandung. Kan kerja sama dengan Jogja selama ini. Iya. Aku bilang ke si Kiki, aku punya tanah. Pakai yuk, saya bilang. Ya udah kita buka ruangan Sunda. Nah, karena dia ngerti, saya nggak ikut campur. Iya, Join lah sama dia, buka dengan nama Kabayan. Kabayan. Awal dari situ. Okay. Saya nggak turut campur, dia yang jalanin. Iya, iya. Nah, sekian waktu, akhirnya kita Pak Kiki mungkin kembali ke Bandung, saya nerusin lah sampai hari ini. Oke, itu tuh awalnya. Awalnya dari situ. Bayangin saya nggak ngerti apa-apa loh. Jangan salah, ada juga seperti tipu orang juga ada. Naik turunnya ada kan. Sempat konflik juga ada sebelumnya ada. Tapi nggak usah ceritain jeleknya jauh saya kan. Positifnya aja Pak. Ceritain lah ya. Ya. Berjalan terus sampai akhirnya saya ke Jakarta. Rumah makan masih buka terus. Nggak saya tutup. Iya. Saya ke Jakarta fokus karena saya bilang karena saya juga merasa dibantu Pak Robert waktu itu, saya juga tidak mau setengah hati. Saya komit, saya keluar dari Jogja sesuai rencana umur 40. 40 sesuai ya? Pas. 23 Agustus tahun 2004, pas umur 40 tahun. Saya keluar pas ulang tahun, saya fokus di Cibubur. Oh iya, iya. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya. Rupanya karena Tuhan bukakan jalan. Iya. Mungkin waktu buka karena kita rumah makan sudah pertama di sini dan belum ada rumah makan. Cuma ada 2 kalau salah. Bersamaan saya buka udah ada itu, ada Wong Solo sama Babi Japos di sepanjang jalan ini. Iya, iya. Cuman nggak tahu bagaimana 2 tahun saya buka mereka tutup semua. Oke, iya. Saya buka tutup semua waktu itu kan. Dan rumah kita luar biasa sambutannya. Sambutannya luar biasa. Oh kita buka tuh, sampai kalau Bapak tanya petugas tol, Mangkabayan itu bikin macet, karena jalannya belum besar, belum kayak sekarang gede, jadi bikin macet, rame banget orang kita. Ya kebetulan saya ngurus sendiri, jadi saya selalu menghadapi tamu. Ya namanya pengalamannya lucu Pak. Waktu kita buka kan kita tidak tahu akan meledak dong. Nyiapin orang tahu cuma berapa? Dapur cuma 6 orang. Dapur 6. Depan 6 orang termasuk saya. Ya. Kita buka 6 orang bersama chef saya, almarhum sekarang Mang Ano, sekarang juga oleh Pak Dimi, 2 almarhum Mang Ano. Buka bareng-bareng di sini Pak. Dengan kapasitas 200 orang. Bayangin. Dengan 12 orang Pak. Pelayanannya Pak. Bukan 10 menit Pak, 2 jam baru keluar makanan. Iya. Semua orang pada ngamuk yang makan Pak. Iya. Nah karena saya di lapangan, yaitu melayani dengan hati Pak. Kaula kalawan hati. Itu artinya tuh ya? Iya, melayani dengan hati Melayani Pak. dengan hati. Saya sapa meja per meja. Waduh. Saya minta maaf kepada mereka kalau saya tidak bisa melayani dengan baik. Karena nggak menduga saya bilang akan begini. Kita nyiapin orang nggak banyak. Makanya pasti keteteran. Tapi yang saya bersyukur, semua orang yang makan bilang, kami paham Pak, nggak apa-apa. Tapi makanannya top. Dia bilang makanannya enak. Pertahankan Pak. Semua orang puas Pak dengan makanannya. Memang pelayanannya berantakan. Diakui Pak. Diakui Pak. Makanannya bisa 2 jam baru keluar Pak. Iya. Tapi mereka tidak marah Pak. Ada yang marah, nggak ada yang pulang nggak mau bayar juga ada Pak. Ada aja manusia namanya juga Pak. Tapi sebagian besar mereka puas dan mereka juga akhirnya jadi pelanggan sampai hari ini. Dan ingat terus ya. Makanya berangkat dari situlah Kabayan. Kemudian berkembang, cabang kedua kita mulai di Bintaro, kemudian ada franchise yang pertama itu Mangkabayan Depok. Oh franchise. Itu Mangkabayan pertama ya. Saya nggak jual franchise, dia datang sendiri ke saya Pak ownernya Pak. Saya mau beli Mangkabayan buat di Depok. Saya harus buka Mangkabayan dipaksa Pak. Padahal saya belum punya sistem dulu. Jadi saya bilang ya sudahlah kita coba buka di Depok. Dipaksa, ini mesti bikin central kitchen. Gimana caranya supaya bumbunya standar? Bikinlah kita central kitchen. Akhirnya kita belajar dari situ, kita bikin sistem semua, sehingga akhirnya Mangkabayan bisa berjalan sampai hari ini dengan sistem yang sangat baik. Kita punya divisi sentral yang mengolah bumbu. Bumbunya semua dari kita Pak. Cabang dari anggapnya sentral ini Pak atau ada sentral kita tempat di sini. Sini. Kita bikin bumbu semua. Pusatnya kan di sini. Pusatnya sini ya semua ya. Dia ngolah bumbu, bumbunya dikirim ke semua cabang.
Jadi masak cabang gampang Pak. Siapapun bisa masak karena Siapapun bumbunya bisa, ya? karena kita yang bikin. Oh. Mereka cuma tinggal masukin bumbu, kasih air, masak jadi. Oh. Nah sekarang nih Mangkabayan udah ada berapa banyak Pak? 17. 17 ya? Iya. Terakhir buka di Jambi. Jambi ya? Iya. Wah. Jambi. Ya itulah perjalanannya cukup berdarah-darah, tapi ya puji Tuhan. Sampai hari ini kita bisa survive lah. Bahkan COVID kemarin pun bisa kita lewati dengan selamat. Luar biasa. Waktu COVID pun kita tidak ada cabang, kita tutup satu. Orang lain pada menutup restoran, kita tetap buka. Nggak pernah tutup. Nggak pernah tutup ya? COVID sekalipun kita tidak ada yang tutup. Dahsyat ya. Kita buka semua. Kita selamat sampai hari ini. Walaupun sekarang krisis, katanya begitu, ya kita jalani lah Pak. Ya. Kita berharap semua berjalan baik, kita bisa lewati dengan baik. Nah, target saya nggak muluk-muluk loh Pak. Iya. 2030 minimal harus ada 25 cabang. Minimal ada 25 cabang ya? Mangkabayan. Iya. Dan kita kembangkan keluar kota. Bahkan yang saya surprise itu Mangkabayan Surabaya Pak. Itu di luar dugaan. Gimana tuh Pak? Mangkabayan Surabaya itu waktu saya mau buka itu franchise juga Pak. Orangnya datang sendiri ke sini. Dia cari kitab, buka di Surabaya. Saya yang ketakutan. Kenapa? Bapaknya ketakutan? Ini Mangkabayan Wang Sunda di Surabaya bisa diterima enggak sih? Oh. Jawa Timur kan? Jawa Timur, iya. Itu Wang Sunda. Iya. Ya coba karena mereka lebih feelingnya yakin, mereka sudah tes sendiri makanan kita. Iya. Merekanya juga dengan optimis mengatakan bisa, ya sudah, bukalah kita di Mangkabayan di Ketintang Raya Pak. Dan saat ini Pak, cabang dengan pertumbuhan tertinggi itu di Surabaya. Wow. Walaupun krisis sekarang Pak, ya? Iya. masih bisa growth 147% dari tahun lalu. Gila kan? Iya. Surabaya itu. Iya. Makanya kita mungkin kalau Tuhan izinkan, Surabaya akan buka cabang kedua. Buka cabang kedua ya? Nanti di Jalan Diponegoro itu Mangkabayan dengan konsep signature. Yang kedua, yang pertama Cibubur nih Pak. Iya. Mulai September kita akan renovasi jadi Mangkabayan signature. Jadi Lebaran tahun depan kita sudah buka dengan konsep baru Mangkabayan signature di Cibubur. Apa nih Pak beda signature nih? Mungkin boleh di-spill ya nih. Apa sih? Saya sama tuh ditanya Pak sama Surabaya. Apa sih yang membedakan? Iya. Dari signature dengan Mangkabayan. Sebenarnya sederhana. Pertama dari konsep bangunan sudah berubah. Konsep bangunan berubah. Oke. Bah, jangan kaget kalau Mangkabayan nanti kamar mandi itu pakai AC saya Pak. Kamar mandi pakai AC. Pak. Ya, di signature itu adanya Pak. Iya. Ya. Konsep bangunan sudah berubah, lebih kelas lah ya. Bagus. Yang kedua dari makanan. Basically makanan tidak berbeda Pak, sama. Makanan sama. Hanya harganya beda. sama kan nih? Harga pasti lebih mahal Pak. Oh, lebih mahal dikit. Yalah. Karena semuanya Karena bumbunya semua lain Pak. Bumbunya lebih medok. Yang sekarang sama, cuma bumbunya lebih beda. Akan lebih medok, lebih wah semuanya. Signature. Terus penggunaan cutlery-nya berbeda Pak. Cutlery. Semua akan berkelas. Sendok garpunya beda. Pokoknya seperti makan di kelas hotel bintang 5. Wah, iya, signature. Iya, nanti itu di Mangkabayan Cibubur yang pertama. Pertama di Cibubur, next-nya baru di Surabaya. Next di Surabaya kedua. Kedua ya. Ya, signature. Signature kita nggak mau banyak-banyak Pak. Kita batasi memang supaya menjadi satu privilege tersendiri lah. Nggak mau kita obral. Iya. Dan sekarang pun kita lagi buka konsep yang ketiga Pak. Jadi Mangkabayan itu punya 3 konsep Pak. Signature, Mangkabayan, satu lagi saya buka yang kelas bawah. Oh, ada juga itu? Itu baru akan dibuka nanti di Ciangsana Pak. Baru mau mulai dibangun. Nanti konsepnya ke bawah, menengah bawah segmennya. Karena kalau Mangkabayan saya pilih menengah Pak. Menengah plus lah. Kalau itu signature benar-benar menengah ke atas. Oke. Nah kalau nanti yang satu lagi itu adalah kelas bawah. Kelas bawah. Ya, ekonomi yang mungkin lebih konsepnya baik. sama resto juga atau bukan beda lagi? Mungkin lebih konsepnya ke warung saja Pak. Yang orang makan mungkin dengan spend di bawah 50.000 bisa makan. Ya. Namanya Mang Obi Pak. Mang Obi. Ini siapanya Mangkabayan nih? Pasti ada. Sebenarnya saya bestinya Pak. Besti saya Pak. Mang Obi. Karena saya Robi, dipakai nama Obi, jadi Mang Obi. Waduh. Nanti itu namanya Mang Obi. Mang Obi. Insya Allah tahun depan mungkin sebelum Lebaran kalau bisa, mungkin ya tahun depan lah, saya nggak bisa janji waktunya. Tahun depan, ya. Akan buka di Ciangsana sekitar 600 meter, saya buka di tanah yang udah kita beli. Ya di Ciangsana dekat kota wisata, nggak jauh dari kota wisata. Dan buka. Itu nanti
unggulannya memang lebih fokus ke ayam bakakak, ya. Kita bikin semuanya live food, kemudian bakakaknya live, dan tentu ada mama mendukungnya. Wah. Nanti itu Mang Obi. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Pak Ruby pasti hadir. Siap. Pasti diundang, dihadirkan. Siap, iya. Oh, signature juga nanti begitu buka harus diundang, Dang. Jangan lupa, lu nggak ngundang dosa. Waduh. Siapa? Biar dia broadcast nanti untuk pakai signature. Gitu. Ya, Pak. Ya, itulah Luar pengalamannya biasa. begitu. Pak, Mangkabayan sendiri identik kan makanan Sunda kan, Pak? Iya. Nah, menu-menu unggulannya apa aja, Pak? Sebenarnya kalau makanan Sunda itu kalau orang awam nih Iya. ditanya Sunda, pasti kan, oh Sunda toh yang lalap-lalap sama kuring-kuring itu ya. Nah, orang pasti kan begitu, Pak. Itu kayaknya udah melekat Udah di benak melekat ya? orang. Iya, Kalau iya. bicara Sunda itu identik sama sambal, Iya. dadak, lalaba dan kuring-kuring. Heeh. Saung, lesehan. Ya, saung, lesehan, kan, gitu gitu kan, banget biasa tuh, gitu iya, kan. iya, Nah, iya. ini kan begitu. Iya. Nah, kalau di kita apa? Memang kita sudah memutuskan bahwa Mangkabayan itu sebagai restoran legend, kita ada 4 menu unggulan. Yang bukan berarti yang lainnya enggak, Pak. Iya, Cuman 4 ini menurut saya akan menjadi menu unggulan Mangkabayan. Apa aja? Sayur asem. Oh, itu. Nanti iya. Bapak makan dikira ke saya pas Iya, siang. siap. Sayur asem Bapak boleh lihat ya. Sayur asem kita memang sangat berbeda dengan yang lain. Ya, kedua kita punya sambal dadak kita Sambal khas. dadak. Iya. Dan ketiga tahu isi Mangkabayan. Oh, iya. Ini very spesial. Tahu isi dari sejak buka sampai hari ini sangat favorit. Sudah sangat favorit di Mangkabayan. Nah, keempat kita punya menu namanya gurame ngeres. Gurame ngeres. Aneh kan namanya kan? Aneh kan? Gurame Ngeres kan? Iya. Itu ada artinya, Pak. Artinya apa? Bukan ngeres jorok Bukan loh. ngeres ya. Ngeunah, Ngeunah. meresap. Meresap. Enak Bahasa Sunda, dan ya? meresap. Oh. Bahasa Sunda ngeunah, Ngeunah, ngaresep. Ngaresep. Iya. Itu bahasa Sunda. Bumbunya ngeresep itu. Bumbunya ngeresep, jadi udah enak meresap ke dalam. Aduh. Nanti pun kita makan. Iya. Itu begitu datang ke meja Pak ngebul. Walah, nanti Bapak videokan ngebul. Siap, nanti ya. videoin. Ngebul ya, Pak. 4 tuh ya. 4. Nah, menu ini yang kita jadikan menu unggulan yang saya harap menjadi hal diferensiasi Mangkabayan dengan rumah makan Sunda lainnya. Semua juga ada rumah makan Sunda banyak, tapi Iya, ini yang membedakan kita yang lain. Ini yang beda. Dan saya klaim menu ngeres tidak ada yang punya, Pak. Satu-satunya in the world saya bilang. Bukan Indonesia, Pak, di dunia nggak ada yang punya. Iya. Saya udah coba lihat beberapa restoran ikuti, Pak, tapi nggak ada yang berhasil. Pasti ada rahasia aja. Ush, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Itu isinya apa? Kalau saya bocorin nggak ada lagi. Ya. Nah, Iya, di iya. ngeres ini nanti ciri khasnya memang dia dibakar dengan daun pisang udah pasti, cuman kemasan bumbunya agak unik dan nanti ditampilkannya ngebul, Pak. Berasap. Jadi sensasi makannya. Sensasi makan. Itu kalau ada orang makan begitu orang pesen, itu apa? Itu apa? Jadi dia pesan juga kayak Pesan gitu ya? juga. Iya. Oh enak ya, pasti pulangnya bungkus. Nah itu. Itu strategi juga, Pak. Nah, Iya. itu memang menjadi menu unggulan kita yang karena kita yakin tidak ada di tempat lain. Dan menu ini saya klaim, Pak, jaminan saya fresh dan tidak bau tanah. Oh, fresh dan tidak bau tanah. Ini paling Ya. penting nih, Mas. Kalau tidak fresh, Anda makan bau tanah, hari itu juga saya ganti yang baru. Atau nggak usah bayar. Itu nggak usah bayar tuh. Itu Jaminan saya mutu jamin. nih. Di seluruh cabang Mangkabayan. Hmm. Ya, kalau bau tanah tidak fresh, ganti baru. Ganti baru. Iya. Kalau ada cabang nggak mau ganti baru, Bapak lapor saya. Wah, Saya iya, gantiin, iya. saya yang bayarin. Itu Pak, menu kita Pak, unggulannya luar biasa deh. Wah. Itu bikinnya bangga Pak. Kalau nggak salah tim saya pernah membuat videonya itu tentang legend, tentang menu legend itu. Bahkan chef saya itu yang masaknya. Lagi marutnya. Iya. Itu pernah dimuat kok di media sosial kita, pernah dimuat. Cara membikinnya ada. Dibikin. Waduh Pak, saya aja belum makan udah ngiler Pak. Iya. Saya aja belum makan udah ngiler Pak. Iya, tim saya juga pada ngiler nih. Waduh itu kalau dimakan Pak, pengen nambah bener Pak. Enggak kok, enggak. Saya ini pemilik Mangkabayan Pak, tapi Iya. nggak pernah bosen makan Nggak menu itu. bosen Pak. itu? Wah. Iya.
nggak pernah bosan Pak. Iya, iya. Rasanya benar-benar ngangenin. Ngangenin. Ya. Nggak percaya buktinya sendiri. Iya. Kalau salah jangan dibayar. Kalau saya ngomong salah jangan dibayar. Iya. Bener. Itu pasti. Iya. Luar biasa. Gue aja penasaran bisa langsung datang aja ke cabang-cabang Mangkabayan. Dimanapun sama. Dimanapun sama. Ya. Nggak ada yang nggak jual, semua jual. Nah, Pak Robi, kemudian next ini mungkin ada menu apa nih yang bakal di launch juga? Selain tadi signature kan tempatnya. Mungkin bisa dibocorin nggak nih? Yang pasti nanti ada minuman yang baru. Minuman. Ya. Iya, iya. Itu lagi lupa, maaf. Ini menu baru yang sedang kita launch. Ini namanya udang daun kari. Udang Dan daun nanti kari. akan di launch bersamaan Mangkabayan Signature. Wah, mantap. Aduh Pak, itu Iya, kalau iya. Bapak makan udang daun kari Pak. Iya, iya. Waduh. Saya nggak bisa ngomong kata-kata Pak. Itu bumbunya medok dimakannya. Enak. Saya nggak bisa ngomong kata-kata lagi. Anda mesti datang sendiri baru bisa Mesti datang merasakan. ya, mesti datang Udah ya. pokoknya enak banget dah, namanya udang daun kari. Ya, Aduh. itu udah segera. Nanti ya, Pak. bersamaan signature. Karena udang kari akan menu unggulan signature. Signature. Ya. Nantinya di situ. Tapi Bapak boleh coba nanti. Khusus Pak Ruby, saya akan masak. Waduh, Saya, koki saya. Kalau saya masak nanti kapan ngurus restoran siapa? Iya. Nanti saya siapkan Pak udang daun kari. Mantap, ini bikin makin penasaran nih yang nonton. Ya bisa datang ke sini. Tapi Pak Ruby harus makan. Hari Siap, ini Pak. saya siapkan menu unggulan. Udang daun kari dan ala kabayan. Ala Kabayan. Ngeres. Ngeres, Ya, ya. itu Gurame Bapak ngeres. harus nyobain hari ini. Siap, Supaya Pak. Bapak bisa bercerita nanti. Yes. Bahwa Pak Robi bukan asbun. Iya. Ya, nama kita bisa makan Robi dan Ruby. Iya. Saya nggak asbun, real. Real. Nanti Bapak rasakan bedanya. Mantap. Nah, Pak Robi. Nah, di tengah banyak sekali kan persaingan. Nah, apa yang menjadi core value atau rahasia suksesnya Mangkabayan nih, Pak Robi? Oke. Saya sih pribadi sukses ini tidak akan pernah terjadi kalau nggak didukung oleh karyawan yang luar biasa. Di Mangkabayan ini masih banyak kadang-kadang kita ada usia kerja ada di atas 15 tahun sampai 20 tahun. Wow. Mereka loyal, ya. Dan mereka lah yang bisa melakukan apa yang sudah kita canangkan di dalam filosofi Mangkabayan. Filosofi kita adalah jujur, setia, dan rendah hati. Jujur, setia, dan rendah. Nah ini yang bisa mereka, core value ini yang bisa mereka lakukan, yang mereka tanamkan kepada semua karyawan, dan itu hanya bisa dirasakan. Iya. Hanya bisa dirasakan oleh mereka pada saat mereka datang ke Mangkabayan. Bagaimana kita berusaha melayani dengan hati. Yes. Makanya kita Sesuai. take-nya ngawula kelawan hati. Iya. Jadi itu secara value-nya Pak ya. Kalau value kita di situ. Bahwa kita bagaimana semua karyawan harus bisa melakukan hal itu. Bukan hanya soal kejujuran saja. Jujur mah udah mutlak. Ya, tapi butuh kesetiaan dan kerendahan hatian. Nah, kedua, saya core value-nya adalah rumah makan Mangkabayan adalah rumah makan Sunda. Sunda itu menurut saya adalah rumah makan yang sangat basic. Iya. Dari zaman orang tua saya mungkin sebelum lahir pun Iya, dan iya. saya sampai hari ini Iya. rumah makan Sunda ya begitu-begitu saja. Nggak jauh dari namanya gurame, sambal dadak, sayur asem, lalaban, nasi liwet, Iya. nasi tutuk oncom, Itu ya, tuh, iya. karedok. Nah Karedok, itu aja bener. Sunda itu yang paling favoritnya. Iya. Gitu. Betul. Nah, lalu apa yang membedakan Mangkabayan? Makanya menu legend tadi yang saya bilang. Iya sih. 4 menu inilah yang membuat kita berbeda dengan yang lain. Satu sayur asem. Saya asam ya. Nanti Bapak lihat sayur asem kita beda banget Iya. dengan yang lain. Yang kedua, sambal dadak kita. Sambal dadak. Karena terasinya pun khusus Pak. Itu handmade kita datangkan dari Bonang Lasem, Surabaya. Terasinya. Iya. Yang ketiga adalah saya bilang tadi menu Gurame. ngeres. Ngeres ya. Gurame. Ya. Keempat, tahu isi. Tahu isi. Itu yang saya harap menjadi competitive advantage Mangkabayan hari ini ke depan.
Makanya 4 menu ini kita angkat benar-benar. Kita perkuat benar-benar. Ya. Keseluruhan ini kita kemas dengan satu slogan di Mangkabayan yang kita sebut dengan PSK. Iya, Iya, Bapak suka nyenggol-nyenggol ya temen nih. Makanya saya suka Tadi ada nyenggol. ngerasnya. Saya sendiri nyenggol, ngeres. Iya. Ngeres nyenggol. Padahal bahasa Sunda loh. Iya. Nah, ngaresep. PSK. Bukan pakai jasa komersil. Nah, bukan. Tapi produk, servis, dan kebersihan loh. Saya pakai PSK itu hanya orang supaya gampang ingat. Gampang ingat ya. Iya. Jadi, oh iya. Makanya 3 hal ini mutlak bagi Mangkabayan. Dan ini udah berjalan puluhan tahun. Menjadi slogan kita dalam memberikan pelayanan. Saya pikir itulah yang paling utama yang menjadi kekuatan kita, competitive advantage yang kita jaga untuk Mangkabayan bisa survive. Mantap. Pak Robi, thank you so much nih. Terima kasih Pak Robi kesempatannya, luar biasa. Wah, saya terima kasih bisa dibantu. Semoga bisa melayani dengan lebih baik. Amin. Iya. Pak Robi harus makan 2 hal itu. Amin. Abis ini kita makan. Iya. Oke teman-teman, abis ini saya mau makan. Teman-teman, thank you udah menyaksikan program ini. Bisa di-share karena juga sangat bermanfaat ya. Ternyata perjuangannya luar biasa. Iya. Saya seneng banget. Kalau yang lain mungkin review makanan, kali ini bisa ngobrol langsung nih sama Pak Robi. Kalau makanan review kita nggak tahu juga. Belum tentu selera lu sama selera gua kan. Enak dulu butuh enak buat gua kan. Oh ini bukti fakta. Ini ngobrol langsung sama pemilik langsung. Sukses ya buat. Terima kasih. Terima kasih. Demikian video kali ini semoga bermanfaat. Sampai jumpa next episode. Saya Robi Herman dan juga Papa Robi. Terima kasih. Bye-bye. Bayangin, tinggal di apartemen yang jaraknya cuma 5 menit ke stasiun, 3 menit ke mall, dan 1 langkah ke pusat kota Tangerang. Ada loh tempatnya. Kenal ini, Victoria Square, Tangerang. Apartemen strategis di tengah kota yang bikin hidup kamu super praktis. Mau belanja, dekat ke Tang City Mall. Mau commute ke Jakarta, stasiun cuma selemparan batu aja. Mau santai, ada kolam renang, gym, jogging track, sky garden, dan coworking space yang semuanya ada di dalam kawasan. Suasananya nyaman, keamanannya 24 jam, dan lingkungan modern yang cocok banget buat kamu yang aktif dan dinamis. So, tinggal di kota nggak harus ribet, yuk upgrade gaya hidupmu di Victoria Square, Tangerang.